Welcome back di Insert Pagi. Dan pemirsa, kita juga akan berikan berita terupdate dari Taki Malik. Taki Malik dilaporkan membangun masjid dan juga rumah yang ini tuh masih bersengketa gitu. Dan tanah ini katanya menurut Taki Malik tuh dibeli memang dengan harga 9 miliar walaupun masih dalam cicilan gitu, baru dibayar 2,2 miliar. Oh, saya baru tahu loh beli tanah bisa nyicil ya, bukannya beli rumah yang bisa nyicil ya. Di tanah bisa nyicil ya. Berarti ini pemiliknya juga udah cukup baik. Kalau dari yang saya baca itu memang ada 8 kafling gitu ya yang dibeli sama Taki Malik. Yep. Namun yang dilunasin itu cuma baru 1 kafling gitu ya dengan 2,2 M tadi. Namun lagi uang tersebut yang harusnya dipakai untuk membayarkan pelunasan tanah dipakai untuk membangun rumah pribadi dan juga sebuah masjid. Jadi seperti ini timelinenya ada salah planning gitu kan, harusnya lunasin tanahnya dulu ya, sehingga akhirnya dia pun dilaporkan oleh sang pemilik tanah dan kasus ini juga dimenangkan oleh sang pemilik tanah sehingga sekarang rumah dan juga masjid tersebut terancam untuk digusur. Iya, dan Mahkamah Agung juga putuskan kalau tanah harus tetap dikembalikan. Dan inilah berita terupdate dari Taki Malik. Taki Malik, mantan suami Salma Finansunan ini tengah menghadapi kasus serius. Tanah seluas 1.200 meter persegi yang dibelinya dengan harga 9 miliar rupiah tapi dicicil kini bermasalah. Iya, total jumlah yang baru dibayarkan Taki disebut baru mencapai 2,2 miliar rupiah. Padahal tenggat waktu pembayaran sesuai dengan perjanjian sudah berakhir lama sejak 2023. Kasus ini dibawa ke pengadilan hingga sampai ke Mahkamah Agung. Pihak pemilik tanah lah yang dinyatakan menang. Namun lebih mirisnya lagi, Taki Malik dikabarkan menggalang donasi bukan untuk pembangunan masjid yang sudah berdiri di tanah bermasalah itu, melainkan disebut-sebut untuk membayar cicilan tanah. Benarkah uang donasi masyarakat salah dimanfaatkan oleh mantan hafiz Quran ini? Kemarin, tampil bersama tim kuasa hukum, jebolan Universitas Al-Azhar Mesir ini tegas menyatakan bahwa semua tudingan untuknya adalah fitnah. Berita di luar itu banyak sekali memframing ya bahwasannya saya mengambil dana umat ya, kemudian dipakai untuk keperluan pribadi. Saya pastikan ya, singkat jelas padat bahwasannya itu fitnah. Taki Malik meradang, hadapi banyak tudingan negatif, bahkan dengan segala julukan yang disematkan kepadanya, seperti salah satunya Ustadz Abal-Abal. Taki Malik tantang balik para oknum yang telah mencemarkan nama baiknya itu untuk membuktikannya. Sebab jika tidak, ialah yang akan menempuh jalur hukum. Karena gini, kalau ada orang yang menuduh, ya, dia bilang saya begini begitu, dia bilang saya mengambil dana umat untuk keperluan pribadi saya, silahkan dari pihak sana untuk membuktikan secara valid, ya, tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi saya ingin ya mengajak siapapun yang kemarin memframing saya, akun-akun di TikTok segala macam, saya sampaikan kepada beliau-beliau ini, buktikan dan silahkan laporkan kepada pihak berwajib. Memang begini ya, ada pemberitaan yang beredar di luar sana adalah klien kami, Taki Malik itu menggunakan uang yayasan untuk pembelian tanah. Mesti harus saya klarifikasi, pembelian tanah itu berdasarkan perjanjian jual beli di tahun 2022. Itu. Nah, kemudian Yayasan Malikal Mulki itu berdiri tahun 2023. Jadi logikanya nggak mungkin seorang Taki mengambil uang Yayasan Malikal Mulki untuk kepentingan pembelian tanah dan rumah tadi. Sejak April lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa tanah tersebut dikembalikan untuk sang pemilik. Tapi masalahnya, Taki Malik sudah membangun sebuah rumah nan mewah di sana, yaitu di atas tanah seluas sekitar 100 meter persegi. Selain itu, sebuah bangunan masjid pun dibangun di sana. Belakangan Taki Malik klaim bahwa pembangunan masjid itu sudah seizin sang pemilik tanah. Kalau pembangunan masjid itu sebenarnya dari pihak pembeli dan penjual itu sudah mengetahui. Ya, kenapa? Kalau mengacu pada pasal 2 paragraf terakhir itu mengatakan ketika perjanjian jual beli dilaksanakan, maka si pembeli itu dibolehkan untuk mendiami hunian atau membangun dalam objek ini. Ini adalah ketika dari pihak si penjual ya melarang untuk mendirikan masjid, namun cicilan pada tahun 2020 itu berjalan. Kenapa dia baru melarang sekarang gitu? Kenapa tidak dari dulu dia menyampaikan itu gitu? Kini, jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung, maka masjid yang sudah berdiri itu pun harus dirobohkan oleh sang pemilik tanah.
Namun benarkah mantan menantu dari Sunan Kalijaga ini belum bisa mengosongkan wilayah sengketa tersebut lantaran belum punya uang? Diajukan permohonan eksekusi. Tadi Taki sudah secara eksplisit mengatakan kalaupun besok pagi itu dieksekusi, Silakan. Anda siap kan? Siap. Dan patuh kan terhadap Iya, putusan? patuh. Gitu. Jadi jangan lagi mengangkat narasi hak dan kewajiban. Anda sudah pemegang hak eksekusi, jalankan saja. Jangan kami yang dibebankan untuk melakukan eksekusi. Tadi bisa katakan juga dia tidak akan menghalangi eksekusi. Besok pagi dieksekusi lahan. Silakan. Antum siap nggak? Silakan. Nggak ada Siap. masalah. Tidak akan dihalang-halangi. Tapi jangan rumah hunian yang telah berkekuatan hukum tetap sah. Yang telah dikonversikan sebesar 2,2 miliar itu adalah hak Taki untuk mendiami rumah itu.